saya Haryati Sahrir, salah satu dosen di Prodi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya psikologi, asuhan kebidanan kehamilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan kehamilan atau antenatal care. Untuk asuhan kebidanan kehamilan merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 2 SKS untuk teori dan 2 SKS praktikum. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mempelajari asuhan kebidanan pada kehamilan serta memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan asuhan yang digunakan dalam praktik kebidanan yang berhubungan dengan kehamilan sesuai dengan kompetensi sarjana bidan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada kehamilan. Kedua, melakukan diagnosis kehamilan. Tiga, menganalisis komponen dalam KNC. 4. Melakukan screening risiko maternal selama kehamilan dan kesejahteraan janin. 5. Mengetahui ketidaknyamanan umum pada kehamilan dan perilaku serta pembahan. 6. Mengetahui kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. 7. Memahami tentang drug in pregnancy. 8. Memahami tentang etika, kewenangan, dan lingkup praktik bidan dalam asuhan kehamilan. 9. Melakukan manajemen asuhan pada kehamilan. 10. Melakukan penyusunan birth plan. 11. Melakukan persiapan keluarga. 12. Melakukan manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan. 13. Menganalisis risk assessment tools. 14. Melakukan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. 15. Melakukan patient safety pada asuhan antenatal. 16. Melakukan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan dalam antenatal. 17. Melakukan upaya preventif terkait dengan asuhan kebidanan pada kehamilan. 18. Melakukan deteksi dini, konsultasi, rujukan atau kolaborasi interprofesional pada ibu hamil. 19. Melakukan sterilisasi dan pertolongan pertama dan rujukan pada ibu hamil dengan kondisi kegawat daruratan di komunitas. 20. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan ibu hamil, termasuk membuat surat rujukan, PWSKIA, dan penggunaan buku kekayaan. Demikianlah tadi deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan atau antenatal care. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dengan pokok bahasan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik adik-adik sekalian ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik adik-adik sekalian, selanjutnya saya absen dulu ya. Nah, mendengarkan namanya. Ade Isma, Adikku, Ainun, Alfia, adikku, Andi Fitriani, Daya, ada keterangan? dan adikku, Ani, Armelani, adikku, Chelsea, dan adikku, Dewi Safitri, adikku, Didi Tobalisa, Elsie Nike, Hamsina, adikku, Maria Magdalena, Mawar, adikku, Putri, adikku,
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Vina Kolba Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan pekan lalu, yaitu ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Adapun ketidaknyamanan pada trimester ketiga yaitu seringnya berkemih, dan penyebabnya itu karena tertekannya kandung kemih oleh uterus yang semakin membesar dan menyebabkan kapasitas kandung kemih berkurang. Adapun asuhan kebidanan yang harus diberikan kepada ibu yaitu menjelaskan kepada ibu bahwa ini merupakan hal normal akibat perubahan yang terjadi selama kehamilan, dan anjurkan kepada ibu untuk mengurangi asupan cairan 2 jam sebelum tidur agar istirahat tidak terganggu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vina ya. Ya, silakan duduk kembali, bagus ya. Baik, adik-adik sekalian, untuk hari ini kita akan belajar terkait langkah-langkah pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Sekarang kita akan melihat bersama definisi dari pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold itu adalah serangkaian manuver palpasi abdomen ya, yang dilakukan untuk menentukan posisi, presentasi dan posisi janin di dalam uterus ibu hamil. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya sangat penting untuk membantu tenaga medis merencanakan persalinan yang aman. Oleh sebab itu, seorang bidan perlu mengetahui pentingnya bagaimana teknik dari pemeriksaan Leopold. Yang kedua, dengan pemeriksaan Leopold kita bisa memperkirakan ukuran janin ya. Jadi meskipun tidak seakurat dengan USG, pemeriksaan ini bisa memberikan gambaran awal tentang perkiraan dari ukuran janin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah merencanakan persalinan. Informasi dari pemeriksaan Leopold bisa membantu seorang bidan dalam mengambil keputusan mengenai metode persalinan yang paling sesuai digunakan pada saat persalinan ya. Jadi ini adalah penjelasan terkait bagaimana sebenarnya pentingnya dari pemeriksaan Leopold. Nah, apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pemeriksaan? Ya, yang pertama adalah posisi ibu. Ya, jadi sebelum adik-adik sekalian melakukan pemeriksaan Leopold, maka kita harus tahu bagaimana posisinya ibu. Posisi ibu itu kita minta untuk berbaring. Ya, jadi berbaring terlentang dengan lutut sedikit ditekuk untuk merelaksasi otot perut. Nanti sebentar kita praktekkan. Yang kedua, kandung kemih harus dalam keadaan kosong karena kan kita mau memeriksa di daerah abdomen atau daerah perut. Pastikan kandung kemih ibu kosong untuk menghindari ketidaknyamanan dan memastikan palpasi yang akurat. Ya, jadi tujuan dari pemeriksaan dari memastikan kandung kemih ibu kosong ini adalah agar terhindar dari ketidaknyamanan ibu yang dirasakan pada saat melakukan palpasi, dan palpasi juga menjadi lebih akurat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait pencahayaan yang cukup. Ya. Jadi pastikan pada saat adik-adik melakukan pemeriksaan Leopold itu cahaya harus bagus ya, pencahayaannya harus cukup karena kenapa? Supaya memudahkan petugas pada saat melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki langkah-langkah inti dari pemeriksaan Leopold. Nah, ada 4 pemeriksaan Leopold. Baik ya, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita akan masuk di langkah yaitu pemeriksaan Leopold ya. Jadi pertama kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, Leopold 1 itu adalah menentukan tinggi fundus uteri ya. Jadi pasien tadi kita ibunya kita persilakan untuk berbaring terlentang dengan lutut sedikit agak ditekuk. Kemudian bagaimana bisa kita. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 ya. Jadi permisi dulu ke ibunya setiap kali mau melakukan tindakan. Permisi Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, jadi posisi tangannya seperti ini. Ya. Lalu kita lihat angka 0 berada di sini. Lalu kita
tarik sampai di pinggir atas simfisis. Nah, kemudian setelah itu Ibu angkat pantatnya sedikit Bu ya. Kita mengukur lingkar perutnya. Lingkar perutnya ya 81 cm. Oke. Ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita tentukan tinggi fulus uterusnya, kita masuk ke langkah kedua, yaitu pemeriksaan Leopold 2. Leopold 2 itu adalah menentukan letak punggung janin ya. Caranya bagaimana? Pertama, tahan tangan sebelah kanan perut pasien ya. Kita tahan, lalu tangan kanan melakukan perabaan. Caranya seperti ini ya. Jadi kita raba ya. Lalu tahan sebelah sini, lalu kita raba. Jadi cara merabanya itu kita merasakan ya, merasakan, dan pada saat adik-adik sekalian memeriksa daerah punggungnya itu pastikan tadi teraba. Kalau misalnya dia teraba keras seperti papan, berarti namanya punggung ya. Nah, kalau misalnya punggungnya teraba keras seperti papannya di sebelah kiri, berarti namanya punggung kiri. Kirinya ibu ya. Tapi kalau misalnya teraba keras seperti papan di sebelah sini, di sebelah kanan perut ibu, berarti namanya punggung kanan. Tapi kalau misalnya teraba bagian-bagian terkecil janin, berarti itu adalah kaki atau tangannya. Leopold ketiga ya. Leopold 3 kita akan menentukan apakah bagian Leopold 3 ini untuk menentukan bagian terendah dari janin ya. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya teraba bulat, keras dan melenting, berarti itu posisinya presentase kepala. Tetapi kalau misalnya teraba lunak dan tidak melenting, berarti itu namanya presentase bokong ya. Jadi pastikan kalau memang dia letak kepala, pastikan bulat, keras dan melenting ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk di Leopold yang keempat untuk mengetahui sudah sejauh mana bagian bawah janin ini sudah masuk ke dalam pintu atas panggul ya. Jadi yang tadi di Leopold 3 kan kita sudah tahu nih, misalnya bagian terendah janin ini adalah kepala. Berarti kalau misalnya kepala adalah bagian terendah, kita bisa tahu apakah kepalanya tadi ini sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau belum. Jadi dengan menghadap ke kaki, menghadap ke posisi kaki ibu, kita lakukan pemeriksaan seperti ini ya. Ya. Lalu kita melakukan gerakan seperti ini untuk memastikan apakah kepala sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau belum. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan denyut jantung janin ya. Jadi pada saat mendengarkan denyut jantung janin tadi kan sudah diketahui bahwa posisinya kalau dia di sebelah kiri namanya punggung kiri, tapi kalau dia di sebelah kanan namanya punggung kanan. Jadi misalnya punggung janinnya berada di sebelah kiri, berarti jangan lupa setiap kali melakukan tindakan ya kita izin dulu ke ibunya. Ya, jadi kita taruh dulu gelnya seperti ini. Permisi Bu ya. Ya, ini suara denyut jantung anaknya, didengar Bu ya? Ya. Jadi anaknya dalam keadaan sehat dan denyut jantung anaknya ini dalam keadaan normal. Oke Bu ya, kita sudah melakukan pemeriksaan. Ya, jadi demikian tadi praktek pemeriksaan Leopold. Nah,
29 Bu. Oke. Terus Level 2 untuk lingkar perutnya tadi. ya Bu. Bawah ya. Permisi Bu, angkat sedikit pantatnya Bu ya. Ya Bu. Dua anak Bu. Berapa? 26. Ya, yang mana dilihat? Ya. Oh, 78 Bu. Namanya ini di mana sayang? Ini. Berapa sentimeter? 78 Bu. Ya Bu. Level 2 untuk menentukan punggung janin, letak punggung janin. Caranya seperti ini. Ditekan satu sini, Ya, tahan di sini ya. tahan di sini, Ya. tahan di sini. Terus lakukan Rasakan ya. jika terasa Teraba keras, keras seperti papan, papan. itu berarti punggung. Jika kosong berarti Oke. selanjutnya level 2 untuk menentukan punggung janin dengan cara tangannya posisi seperti ini, diletakkan di sini, ditahan, terus tangan yang satunya mencari seperti ini. Ya, dirasakan. Dirasakan. Diraba ya, diraba. Terus Ya, tahan. tahan, Raba. Raba. Raba ya. Ya. Oke. jika salah satu bagian teraba keras dan seperti papan, itu berarti bagian punggung janin. Jika tidak teraba apa-apa, berarti itu adalah bagian terkecil dari janin. Apa saja tadi bagian terkecil dari janin? Oke, siapa namanya sayang? Rizka, bagus ya. Jadi bagian terkecil dari janin itu apa tadi? Kaki dan tangan. Oke, bagus ya. Ya. Selanjutnya level 3 untuk menentukan bagian terkecil janin, tangannya di sini dan ini. Itu teraba apa? Teraba bulat dan melintih. Ya. Kalau teraba bulat, keras dan melintih namanya? Kepala. Tapi kalau misalnya dia lunak dan tidak melintih? Bohong. Oke. Nah, selanjutnya level 4 menentukan apakah janin sudah masuk ke pintu atas Apakah bagian terendah dari janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul